guys, welcome to my channel Lifestyle Memoria. Ketemu lagi sama gue Reni. Kali ini gue mau kasih kalian review tentang saham BBCA, yaitu adalah salah satu saham blue chip Bank PT Bank Sentral Asia. Pasti kalian udah gak asing kan. Nah, di review kali ini gue bakalan kasih tahu ke kalian kenapa saham Bank BCA ini stock split dan kenapa bisa terjadi hal tersebut. Terus baik nggak nih kita buat bui atau kita beli atau enggak kita jual saham Bank BCA tersebut. Gue bakalan kasih kalian review, itu testimoni dari gue, dan untuk keputusan investasi kalian itu ada di tangan kalian sendiri ya guys. Gue nggak bakalan rekomendasiin kalian harus beli atau enggak, tapi ini menurut testimoni gue dan menurut pengalaman pribadi gue sendiri. Oke? Nah, sebelum lanjut, kalian bisa klik tombol loncengnya dan like channel gue, oke? Mudah-mudahan kalian suka ya. Nanti di video terakhir gue bakalan jelasin fundamental analisis laporan keuangan tentang saham Bank BCA ini, oke? Nah, saham Bank BCA itu stock split itu di bulan kemarin guys, ya kan? Sekitar bulan Oktober 2021. Pasti kalian yang suka memantau harga saham, kalian pasti tahu harga terakhir saham Bank BCA di Bursa Efek itu berapa kan? Nah, harga terakhirnya itu di angka 35.000 guys, 35.000-an kan. Nah, pas lagi awal corona itu tahun 2020 yang Bursa Efek Indonesia itu anjlok, bener-bener minus ya kan, minus, dan itu semua saham ambles. Saham Bank BCA itu masih stay di angka 22.000 per unit guys, oke? Ya kan, jelas kan. Nah, sekarang kenapa pas mau Oktober dan November 2021 saham Bank BCA itu turun di angka 7.000-an. Nah, sekarang ada di angka 7.600-an, ya kan? 7.675, ya kan? Kenapa? Dari harga 35.000 dia bisa turun di angka 7.000. Nah, itu dari pemegang saham dan juga manajemen Bank BCA itu dari rapat pemegang saham ingin Bank BCA itu sahamnya di stock split. Stock split itu apa? Stock split itu adalah pembagian saham menjadi 5 bagian, ya kan? Jadi dari 35.000 itu dia dibagi 5 guys, ya kan? Jadi harga per unitnya itu menjadi 7.000-an agar para investor retail seperti kita ini bisa mampu dan masih bisa beli saham Bank BCA tersebut, ya kan? Nah, menurut kalian itu bagus apa enggak kak? Kalau menurut gue pribadi sih itu adalah kesempatan yang sangat baik, karena perusahaan sebesar Bank BCA yang ibaratnya tiap tahun itu dia pendapatannya dan juga kemampuan keuangannya itu selalu bertumbuh, ya kan, dan laporan keuangannya itu dia selalu positif, dan dia ngasih kesempatan untuk investor retail seperti kita untuk bisa beli saham Bank BCA di angka 7.000, ya kan. Nah, sesuai analisa teknikal gue dan juga secara psikologi dan juga pengalaman gue, ya kan. Nah, saham Bank BCA itu harusnya harga aslinya itu di angka 37.120-an guys, ya kan. Nah, cuman di angka 7.000-an ini tuh sangat rekomend banget tuh buat gue, karena itu harganya udah murah-murah banget guys. Nah, feeling gue itu di tahun depan itu antara 2-3 tahun lagi itu harga dia itu bisa naik di angka 10.000 sampai 20.000-an kan, kalau misalnya ekonomi itu udah normal, ya kan. Kalau misalnya corona itu udah nggak ada dan normal, pasti harga saham-saham bank itu pasti akan meluncur, ya kan. Karena kalau misalnya ekonomi sudah membaik, ya kan, terus sudah ada
kemampuan produktivitas dan juga kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat itu meningkat, pasti saham bank pasti akan meningkat juga. Nah, menurut gue ini adalah kesempatan baik kalian untuk beli saham bank BCA. Tapi kalian harus lihat juga laporan keuangannya dan fundamentalnya dia kan. Tahun kemarin dia pas corona gimana, rugi apa enggak gitu kan. Nanti gue bakalan jelasin di video tentang finansial fundamentalnya, tentang price book value-nya itu kemahalan apa enggak, jangan jong gitu kan, kayak UNFR, kalian tahu kan UNFR kayak gimana kan. Terus juga tentang debt equity ratio-nya kayak gimana, DER-nya gue bakalan jelasin. Jadi kalian tetap stay tune video gue, oke? Thank you very much udah stay watching my video ya guys. Nah, ini gue bakal kasih kalian review tentang gimana cara ngebaca analisis fundamental saham Bank BCA. Pertama, gue pakai aplikasi Stockbit. Kalau kalian belum punya, kalian bisa tinggal download di Play Store ya. Kayak gini. Tinggal klik Stockbit, tulisannya kayak gini. Nah, ini gue udah punya aplikasinya, gue tinggal buka nih. Kalau mau update tinggal di-update aja aplikasinya. Oke, kayak gitu ya aplikasinya ya. Stockbit. Nah, kalau buat transaksi jual dan beli gue pakai Binance, tapi untuk buat analisa pergerakan saham gue pakai Stockbit guys nih. Kita cari di sini saham Bank BCA. Nah, ini dia. Harga terakhirnya today ya kan, hari Selasa ini harganya di angka 7.675 ya guys. Per satu lembar sahamnya. Oke. Terus untuk melihat laporan keuangannya kita bisa lihat di sini. Analis. Nah, ini untuk menganalisa teknikalnya. Overrate rata-ratanya itu dia targetnya angkanya ada di 8.744 per saham ya kan. Nah, harga paling tertingginya itu ada di 37.150 ya kan, sesuai prediksi gue guys, lihat nih. Oke. Terus kita lihat di finansialnya. Kita lihat di sini di finansialnya itu kuarternya itu income statementnya di sini nih, ya kan? Kuartal 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini. Dia terakhir di kuartal 3 itu 2021 ada nih kenaikannya 42,5. Di sini pergerakannya cukup signifikan sih guys, maksudnya dia itu ya stabil gitu kan income statementnya. Nah, di balance sheetnya ini ya kan, balance sheet itu laporan neracanya ya guys ya. Nih di sini itu dia lihat nih di kuartal ketiga 2021 nih yang laporan terakhir ya. Di sini ada kenaikan sebesar 1.169,3. Ya kan, ibarat itu 1,169,3 triliun lah ya. Ya kan? Dan di sini tuh dia udah balance sheet-nya itu udah sangat bagus ya kan. Dari kuartal 4 2020 itu kan nih, ya kan, dia 1075. Terus kuartal 1 2021 1090,38 ya kan. Kuartal 2 2021 tuh 1129,5. Nah, ini kuartal 3 2021 tuh ada kenaikan 1109,3. Nah, padahal corona itu belum berakhir tapi dia masih cuan, masih ada kenaikan guys ya kan. Total asetnya lihat tuh. Yang warna ungu. Nah, debt equity ratio-nya ini yang biru ya kan. Nah, total liabilities-nya ini yang biru ini. Ya kan? Kalian bisa lihat kan nih. Nih 971,35, 94,2, 911,5, 810,86 ya kan.
seperti yang gue udah baca kan, DER itu adalah debt equity ratio, itu adalah rasio hutang di suatu perusahaan ya kan. Nah, semakin sedikit dia rasio hutangnya dan semakin tinggi income atau pendapatannya, dia itu adalah perusahaan yang bakal berkembang dan terus maju. Jadi Bank BCA ini nggak bakalan bangkrut guys, kalian percaya aja buat investasi di sini kan. Nah, cash flow-nya lihat di kuartal 4 2020 dia minus kan. Nah, kuartal 1 2021 dia itu minus. Tapi operatingnya nih, cash flow operating itu berarti dia itu alur kas dana operasi yang ibaratnya dia itu keluar masuk uang itu untuk biaya operasi perusahaan guys. Nah, itu dia masih bisa nggak beroperasi dengan dana tersebut ya. Tapi di kuartal 2 2021 itu 91,56 itu dia naik ya kan. Nah, cuman di sini investingnya itu ada minus 6,8 ya kan, sama financingnya minus 10,6 ya kan. Tapi kuartal 3 2021 itu dia turun di 26,9 ya kan. Terus investingnya minus 14,48. Nah, ini why, kenapa ya, gue kasih tahu ke kalian gini. Untuk kuartal 4 2021 sama kuartal 1 2021 kan itu adalah awal-awal corona ya kan. Nah, semuanya itu berdampak guys, nggak cuman Bank BCA aja, nggak cuman emiten saham bank aja, tapi consumer good ya kan, terus juga saham komoditi, batu bara ya kan, terus juga otomotif dan juga telkom, telco itu berdampak karena corona ya kan nih. Karena operating sistemnya pasti dia itu akan sangat kesulitan, jadi cash flow-nya itu sangat berpengaruh di kuartal 4 dan kuartal 1 ini ya kan. Nah, tapi kuartal 2 itu dia udah ada kenaikan operating sistemnya, berarti dia cash flow-nya udah membaik. Nah, di kuartal 3 ini kenapa investingnya dia minus ya kan? Karena ini adalah saham bank ya kan. Kalau saham bank itu setiap ada dampak pandemik itu pasti ada peralihan ekonomi kan. Dia pasti ada peralihan ekonomi yang ibaratnya ekonomi lagi ancur-ancuran nih pas corona kemarin guys. Nah, pasti pemerintah itu pasti akan mengajukan dana kredit pertama di bank ya kan. Makanya dia investingnya minus 14,48 ya kan. Berarti dia itu ada melakukan, ibaratnya pemerintah itu melakukan kredit kepada bank-bank besar seperti Bank BCA ya kan, dan juga bank-bank mandiri dan juga bank sentral lainnya, karena ingin membuat ekonomi itu kembali normal. Jadi pasti ada pengajuan dana kredit kan di situ. Karena kenapa minus? Tapi untuk nextnya sih masih termasuk bagus nih saham ya kan. PS Standard Deviation BAT. Nah, di sini kita lihat current PE rasionya 25,5 deviation. Nah, ini PBV-nya nih. Di 9 November 2021, PBV-nya itu 5,11. Nah, ini kalian bisa lihat, ya kan? Terus standard deviation-nya 4,78. Current price to book value-nya dia ada di 4,43 di 14 Desember 2018. Nah, 9 November ini dia itu di angka 4 guys, 4 komaan. Coba kita lihat ya 5 tahun yang lalu ya, PBV standard deviation-nya berapa. Kalau kalian belum tahu, PBV itu adalah price book value, ibaratnya itu adalah nilai asetnya, nilai aset dari perusahaan Bank BCA tersebut ya. Nah, ini 2017, 2018, 2019, 20, 21. Kalian bisa lihat kurvanya kan di sini. Nah, ini dia setiap tahun ada kenaikan dan anjlok banget nih di Mei 2020 ya. Pokoknya 4 Mei 2020 lah, bulan Mei, Juli 2020. Kalian pasti tahu kan ini kenapa? Pasti dampak corona ini. Makanya price book value-nya turun di sini. Pasti dia menjual beberapa asetnya nih di sini. Price book value-nya turun. Nah, tapi pas udah mulai awal 2021, nah di sini dia ada kenaikan di 4,46. Nah, di sini 4,70 lah 1 Februari 2001. Kenapa ada kenaikan? Karena biasanya kalau saham bank ekonomi udah mulai pulih, dia pasti akan normal ke harga aslinya. Itu adalah price book value, itu adalah nilai aset suatu perusahaan. Oke. Jadi menurut gue nilai fundamental perusahaan ini masih termasuk bagus karena PBV-nya itu masih di bawah 5 kan.
Dan juga maksimal sih PBV itu nggak boleh lebih dari 10 ya. Kalau misalnya di atas 10 itu dia udah harganya tuh udah kemahalan banget kayak UNFR ya kan, dan gue nggak recommended kalian buat beli UNFR dulu. Tapi di sini dia masih di bawah 10, berarti masih wajar lah ya. Untuk 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun ke depan kalian masih hold saham ini, itu menurut gue amat sangat bagus. Jadi kalian harus sabar-sabar aja. Oke? Makasih banyak udah nonton video gue, mudah-mudahan kalian suka. Thank you very much for watching. Jangan lupa klik tombol loncengnya dan juga like dan komen ya. Thank you very much.